Kita lanjutkan dengan pembahasan metode tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR atau IRR yang dimodifikasi atau Modification Internal Rate of Return. Tingkat diskonto di mana PV biaya sama dengan PV nilai terminal, di mana nilai terminal diperoleh sebagai jumlah nilai masa depan dari arus kas masuk yang dimajemukan pada biaya modal perusahaan. Jadi di sini PV biaya sama dengan PV nilai terminal, di mana PV biaya adalah sigma N T sama dengan 0 CFT per 1 plus K pangkat T, sama dengan PV nilai terminalnya yaitu sigma N T sama dengan 0 CFT 1 plus K pangkat N minus T per 1 plus MIRR pangkat N. Jadi di sini PV biaya sama dengan terminal value atau nilai terminal per 1 plus MIRR pangkat N. Jika semua biaya investasi terjadi pada T sama dengan 0, dan jika arus masuk operasi pertama terjadi pada T sama dengan 1, seperti yang diilustrasikan untuk proyek S dan L, maka persamaan ini mungkin dapat digunakan biaya sama dengan terminal value per 1 plus MIRR pangkat N sama dengan sigma N T sama dengan 0 CIFT 1 plus K pangkat N minus T per 1 plus MIRR pangkat N. Mari kita kembali kepada proyek S dan proyek L, di mana arus kas bersih untuk proyek S dan L sebagai berikut. Tahun ke-0, proyek S maupun proyek L mengeluarkan biaya 1.000 dalam jutaan rupiah. Kemudian proyek S tahun pertama sampai tahun ke-4 mendapatkan cash flow 500, 400, 300, dan 100. Untuk proyek L mendapatkan cash flow untuk tahun pertama sampai tahun ke-4 100, 300, 400, dan 600. Berikut ilustrasi perhitungan proyek S. Dengan menggunakan arus kas yang terdapat pada garis waktu, pertama kita cari nilai terminal dengan memajemukan setiap arus kas masuk pada biaya modal 10%. Kemudian masukkan N sama dengan 4, PV sama dengan minus 1.000, payment 0, future value sama dengan 1579,5. Dan tekan tombol I pada kalkulator keuangan untuk mendapatkan MIRRS sama dengan 12,1%. Dengan cara yang sama, kita juga mendapatkan MIRRL sama dengan 11,3%. Berikut keunggulan MIRR dibandingkan IRR. MIRR mengasumsikan arus kas semua proyek direinvestasi pada biaya modal. Asumsi IRR reguler adalah arus kas setiap proyek direinvestasi pada IRR proyek. Reinvestasi pada biaya modal umumnya lebih benar, maka MIRR indikator yang lebih baik dari profitabilitas proyek yang sesungguhnya. MIRR dapat memecahkan masalah multiple IRR. Sebagai ilustrasi, dengan K sama dengan 10%, proyek M atau proyek pertambangan di atas memiliki MIRR 5,6% dengan biaya modal sebesar 10%, sehingga proyek ini harus ditolak. Hal ini konsisten dengan keputusan yang didasarkan atas metode NPV, karena pada K sama dengan 10%, NPV sama dengan minus 0,77 juta. Keunggulan MIRR dibandingkan IRR. Kesimpulannya, MIRR adalah lebih unggul daripada IRR reguler sebagai indikator dari tingkat pengembalian proyek yang sebenarnya atau tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan. Tetapi metode NPV masih lebih baik dalam memilih di antara proyek yang bersaing,
karena menghasilkan indikator yang lebih baik mengenai berapa banyak setiap proyek akan meningkatkan nilai perusahaan.